Diketahui, tetapan penurunan titik beku molal dari air itu adalah 1,86. Kemudian sebanyak 14,6 gram NaCl dilarutkan ke dalam 250 gram air dan 40,4 gram CaBr2 dilarutkan ke dalam 500 gram air. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air. Perbandingan delta TF kedua larutan tersebut itu adalah jadi gini. Jadi di sini kita punya dua buah wadah yang isinya itu adalah dua buah larutan yang berbeda. Di wadah yang pertama, di sini kita mencampurkan 250 gram air dan 14,6 gram NaCl. Di sini 14, gram NaCl dicampurkan dengan 250 gram air. Sementara di wadah satunya, kita punya 40,4 CaBr2 dicampurkan dengan 500 gram air. 40,46 gram CaBr2 dicampurkan dengan 500 gram air. Nah, jadi kita akan punya dua larutan yang berbeda. Di sini yang ditanya itu adalah perbandingan delta TF dari kedua larutan. Jadi, misalnya ini larutan pertama dan ini larutan kedua, kita pengen ngebandingin delta TF dari larutan yang pertama, kita bandingkan dengan delta TF dari larutan yang kedua. Nah, gimana caranya kita nyari delta TF? Jadi, kalau kalian udah belajar tentang sifat koligatif, delta TF itu adalah penurunan dari titik beku larutan. Jadi gini, ketika si air dicampurkan dengan NaCl, maka titik bekunya itu akan mengalami penurunan. Jadi misalnya yang awalnya titik bekunya sebesar X, nanti setelah ditambahkan dengan NaCl, titik bekunya turun jadi sebesar Y. Nah, ada selisih nih, ada penurunan titik beku. Nah, itu namanya delta TF. Nah, cara mencarinya itu adalah Kf dikali M dikali I. Kf itu adalah tetapan dari penurunan titik beku pelarut. Nah, jadi gini, kita akan tahu ini suatu larutan. Kita tahu suatu larutan itu kan pasti terdiri atas dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Di mana biasanya zat pelarut yang paling umum digunakan itu adalah air. Nah, jadi si air di sini, dia itu berperan sebagai zat pelarut. Begitupun air di sini, dia berperan sebagai zat pelarut. Nah, di larutan ini, yang berperan sebagai zat terlarutnya itu adalah NaCl. Sementara di larutan ini, yang berperan sebagai zat terlarutnya itu adalah CaBr2. Nah, ini kan di sini bilang, ini adalah tetapan penurunan titik beku dari si pelarut. Nah, artinya, kalau pelarutnya sama, berarti ya nilai Kf-nya juga sama. Karena Kf ini bergantung sama jenis pelarutnya. Di sini untuk air, nilai Kf-nya itu ada di kalimat yang pertama, yaitu 1,86. Jadi, larutan yang 1 dan larutan yang 2, nilai Kf-nya sama, 1,86. Nah, nanti yang beda itu adalah M dan I-nya. Jadi, di sini kita kan tahu delta TF itu adalah Kf dikali M dikali I. Ini juga sama, ini Kf dikali M dikali I. Karena Kf-nya sama, kita coret aja, tinggal kita bandingin perkalian antara M dan I. Di mana M itu adalah molalitas, satuannya mol per kilogram. Ini cara mencarinya adalah perbandingan antara mol dari zat pelarut dibagi dengan massa pelarut. Mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Oke, kita cari untuk tiap-tiap larutan di sini. Jadi kita cari di sini, ini untuk molaritas larutan yang pertama, ini untuk molaritas larutan yang kedua. Kita tahu molaritas itu adalah mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Jadi di sini adalah mol dari zat terlarut, yaitu si NaCl, mol NaCl dibagi massa dari pelarut, berarti massa dari si air. Ini dibagi massa air. Untuk larutan yang kedua juga sama, berarti mol dari si CaBr2. CaBr2 dibagi dengan massa air. Di sini mol NaCl bisa kita hitung. Kita tahu mol itu adalah massa dibagi Mr. Si NaCl massanya itu 14,6 gram, sementara Mr-nya itu 58,5. Ini kalau kalian hitung nilainya itu sekitar 0,25. Jadi di sini mol NaCl-nya itu 0,25 mol. Nah, ini juga sama nih, caranya sama, mol CaBr2, ini dia masanya 40, Mr-nya 202.
Jadi masanya itu 40,4 gram, kemudian MR-nya 202. Ini satuannya gram per mol ya, kalau MR. Ini gram per mol. 40,4 dibagi 202, itu adalah 0,2. Ini 0,2 mol. Sementara massa airnya ini 250 gram. Tapi kita tahu di sini satuannya itu harus kilogram. Jadi kita ubah 250 gram itu sama aja kayak 0,25 kilogram. Tinggal dibagi 1000. Begitupun 500 gram tinggal dibagi 1000 jadi 0,5 kilogram. Ya udah, ini dapat 1 mol per kilogram. Yang ini dapat 0,4 mol per kilogram. Jadi kita tulis di bawah, ini 1, ini 0,4. Tinggal kita cari I-nya. Oke, I itu apa? I itu rumusnya kayak gini, 1 ditambah N-1 dikali alfa. Oke, di sini ada 2 variabel, ada N, ada alfa. Kita cek dulu yang alfa. Alfa itu adalah tetapan disosiasi. Jadi gini, si zat terlarut ini, NaCl dan CaBr2, itu kan bisa mengalami ionisasi. Si Na dan Cl-nya berpisah membentuk Na plus dan Cl min. Ini juga sama, Ca dan Br-nya berpisah. Di sini akan terbentuk Ca2 plus dan 2Br min. Nah, alfa atau derajat disosiasi atau tetapan disosiasi itu menunjukkan seberapa banyak NaCl yang terionisasi, apakah 100%, apakah 50%. Begitupun dengan CaBr2. Alfa itu menunjukkan berapa banyak CaBr2 yang terionisasi, apakah 20%, 40%, dan lain sebagainya. Di sini di soal disebutkan bahwa kedua senyawa itu terionisasi sempurna. Artinya, dia itu 100% akan terionisasi. Artinya, nilai alfanya itu pasti sama dengan 100%, alias 1. Nah, jadi ini kan rumusnya I itu sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Di sini kan dua-duanya alfanya itu 100% alias 1, berarti ini alfanya 1. Atau kalau kita uraikan ini dapat 1 tambah N dikurangi 1 alias ini sama dengan N. Jadi nilai I-nya itu sama dengan nilai N. N itu apa? N itu adalah jumlah ionnya. Jadi ketika si senyawa tersebut mengalami ionisasi, ada berapa banyak ion yang terbentuk? Nah, NaCl ini koefisiennya sama-sama 1. Berarti jumlah ion yang terbentuknya itu ada 2. 1 di sini dan 1 di sini. Sementara untuk CaBr2, karena ini koefisiennya 1 dan ini koefisiennya 2, berarti ada 1 tambah 2, yaitu 3. Nah, berarti untuk NaCl, di kasus ini nilai I-nya itu sama dengan 2. Sementara untuk CaBr2, nilai I-nya itu sama dengan 3. Jadi di sini bisa kita masukkan ini 2, ini 3. Oh ya udah, ini 2 dibagi 1,2. Ini sama dengan 5/3 ya, sama aja. Jadi di sini jawabannya itu adalah 5/3. Jadi yang B. Jadi caranya seperti itu.